Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu ya buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, Vera Tambajaya, dan di video kali ini kita akan latihan soal atau membahas kasus tentang perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Karena di video sebelumnya kita udah membahas materinya ya teman-teman, jadi di video kali ini kita akan latihan soal atau latihan dari kasus ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini aku punya satu kasus, tapi satu kasus ini untuk menjawab 6 pertanyaan atau 6 soal ya, teman-teman. Mungkin di lain waktu nanti aku bakalan buat satu kasus, satu soal, satu kasus, satu soal ya. Tapi untuk latihan ini kita satu kasus untuk 6 pertanyaan ya, teman-teman. Dan kembali aku ingatkan ke teman-teman, ketika teman-teman berhadapan dengan soal hukum atau SKB bidan yang berhadapan dengan kasus seperti ini, jangan dibaca kasusnya terlebih dahulu karena akan memakan waktunya teman-teman, menghabiskan waktunya teman-teman, tapi langsung dibaca ke pertanyaan, misalnya seperti ini. Apakah nama keluhan mual dan muntah yang dialami oleh ibu tersebut? Nah, teman-teman tanpa membaca kasus, langsung ke soal ini, langsung ke option, teman-teman udah bisa jawab pasti. Tapi karena ini kita latihan dan ini satu kasus untuk 6 soal, kita baca aja kasusnya ya teman-teman, tapi kita ambil yang intinya aja. Oke, kita baca kasusnya ya. Di sini wanita berusia 26 tahun mengatakan terlambat haid 3 bulan, mengeluh sering mual dan muntah di pagi hari dan sering buang air kecil. Mengeluh keputihan yang lebih banyak dibanding biasanya, tetapi tidak gatal dan tidak berbau. Ini kehamilan yang pertama, tidak pernah keguguran. Tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, turgor kulitnya juga baik. Pemeriksaan spakula vulva berwarna ungu kebiruan dan tampak adanya sekret berwarna bening di sekitar vagina ibu. Oke, kita ke pertanyaan nomor 1. Apakah nama keluhan mual dan muntah yang dialami oleh ibu tersebut? Nah, kita bahas poin-poinnya ya. Yang A, nausea. Nah, nausea ini adalah mual, teman-teman. Dia hanya gejala awal dari muntah, jadi dia hanya keluhan mual aja tapi nggak sampai muntah. Biasanya disertai dengan ciri-ciri keringat dingin, pucat, hipersalivasi, kontraksi duodenum, tapi nggak sampai muntah ya teman-teman, dia hanya keluhan mual saja. Kemudian yang B, tanda Piskasek. Nah, tanda Piskasek ini kita udah pernah bahas juga di video sebelumnya, ini bagian dari menentukan diagnosa kehamilan dan ini adalah tanda mungkin hamil. Nah, tanda Piskasek ini adalah pembesaran pada uterus ibu yang tidak merata. Pembesarannya hanya ke satu sisi dan itu tampak jelas. Jadi pembesarannya ini hanya di daerah implantasi aja ya teman-teman, dan ini adalah tanda mungkin hamil. Kemudian tanda Chadwick, ini juga tanda mungkin hamil. Cat, ingat aja cat perubahan warna ya teman-teman, berhubungan dengan warna. Jadi tanda Chadwick ini adalah perubahan warna pada serviks, mukosa vagina dan vulva ibu. Biasanya berwarna biru keunguan, ungu kebiruan atau merah keunguan ya. Kemudian D, hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum ini adalah mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil. Jadi hiper ya teman-teman, berlebihan. Nah, biasanya hiperemesis ini sampai mengganggu aktivitas ibu. Kemudian turgor ibunya juga sampai jelek, ibunya juga lemas. Kemudian ibunya juga biasanya ini sampai dehidrasi. Kemudian yang E, morning sickness. Nah, morning sickness inilah yang disebut dengan mual dan muntah pada pagi hari. Jadi ini biasanya terjadi pada awal kehamilan, tapi nggak menutup kemungkinan juga sampai di akhir kehamilan. Ada beberapa ya teman-teman, tapi tidak semuanya. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Nah, pasti teman-teman jawabannya banyak yang benar ya. Oke, yang benar adalah E, morning sickness. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Apakah penyebab keluhan mual dan muntah yang dialami oleh ibu? Oke, yang A, peningkatan kadar prolaktin. Nah, kadar prolaktin ini adalah hormon ya teman-teman. Hormon prolaktin ini biasanya berperan untuk mendorong produksi ASI. Kemudian yang B, hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini sifatnya dia memperbesar dan memperbanyak. Nah, biasanya pada awal kehamilan, payudara ibu mulai membesar. Nah, itu
kerja dari si hormon estrogen ya teman-teman, karena sifatnya memperbesar dan memperbanyak. Kemudian yang C, peningkatan kadar GnRH. GnRH ini singkatan dari gonadotropin releasing hormone ya teman-teman. Jadi ini hormon gonadotropin. Jadi hormon gonadotropin ini biasanya berperan dalam kesuburan. Yang D, peningkatan hormon progesteron. Nah, progesteron ini sifatnya melunakkan dan memperlambat. Kemudian peningkatan kadar beta HCG. Nah, yang menyebabkan ibu mual dan muntah itu adalah karena peningkatan kadar beta HCG. Nah, kadar beta HCG-nya meningkat, jadi membuat si ibu mual dan muntah. Ini biasanya terjadi dalam kehamilan ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, betul ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 3. Oke. Apakah asuhan yang dapat Anda berikan untuk mengatasi mual dan muntah yang dikeluhkan oleh ibu tersebut? Oke, poinnya. Nah, ini di video sebelumnya udah pernah kita bahas ya, teman-teman. Oke. Yang A, makan sedikit tapi sering. Ya, benar. Mengkonsumsi makanan yang mengandung garam. No, ini salah ya, teman-teman. Memberikan obat untuk menurunkan asam lambung. Nggak perlu. Kemudian yang D, mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat. Sebaiknya ini tidak disarankan ya teman-teman. Kemudian yang E, mengkonsumsi makanan pedas dan merangsang. No, sebaiknya tidak ya. Sebaiknya hindari abu atau faktor penyebabnya. Nah, biasanya makanan pedas dan merangsang ini, bumbu merangsang ini menyebabkan mual dan muntah juga ya teman-teman. Jadi anjurkan juga si ibu ketika bangun, hindari pergerakan yang tiba-tiba, bangunlah secara perlahan, makan kering dan minum di antara waktu makan. Kemudian kalau ada yang herbal-herbal seperti teh chamomile, jahe, itu disarankan juga ya teman-teman. Kemudian anjurkan si ibu untuk istirahat sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A, makan sedikit tapi sering. Kemudian kalau ibu ada biskuit, nggak masalah ya dimakan biskuit kering pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur ya. Kemudian yang nomor 4. Apakah asuhan yang Anda berikan untuk mengatasi keluhan keputihan yang dialami oleh ibu? Oke, yang A, merujuk ke spesialis OB/GYN karena ada infeksi jamur pada genitalia. Enggak ya teman-teman, tadi ibunya bilang mengeluh keputihan yang lebih banyak dari biasanya tapi tidak gatal dan tidak berbau. Jadi tidak ada membahas yang infeksi di sini ya teman-teman, karena dia nggak gatal dan nggak berbau juga ya. Kemudian memberikan antibiotika secara korpaginam, nggak perlu karena nggak ada masalah di sini. Ini hanya perubahan fisiologis. Kemudian menganjurkan ibu membersihkan genitalia dengan antiseptik. Nggak juga, karena ini bakalan bisa membunuh bakteri baik juga nanti ya. Kemudian menjelaskan bahwa hal tersebut adalah fisiologis. Nah, ini benar, karena ini perubahan fisiologis. Si ibu tadi nggak ada menyebutkan bahwasannya itu gatal, berbau, nggak ada perubahan warna gitu ya teman-teman. Jadi keputihan pada ibu hamil itu terjadi karena peningkatan hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ini merangsang mukosa serviks untuk memproduksi lendir yang lebih banyak. Jadi ini normal dalam kehamilan selama tidak berbau, tidak gatal, nggak ada perubahan warna. Jadi jawabannya adalah yang D, menjelaskan bahwa hal tersebut fisiologis. Nah, yang ini menganjurkan ibu memakai pakaian dalam dari bahan nilon. Enggak ya teman-teman, sebaiknya ibu menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun yang daya serapnya lebih tinggi ya. Oke, jadi jawabannya D. Banyak yang betul ya pasti. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Apakah penyebab ibu sering mengalami buang air kecil? Nah, kita bahas satu persatu. Adanya infeksi pada vesika urinaria. No, nggak ada infeksi di sini ya teman-teman. Kemudian, kandung kemih ditekan oleh kepala janin. Enggak juga. C, kandung kemih ditekan oleh uterus yang membesar. Enggak juga. Jadi kalau ada soal atau kasus yang berhubungan dengan
ibu yang sering buang air kecil atau noktoria, teman-teman silahkan perhatikan usia kehamilannya ya. Jadi biasanya pada trimester 1, ibu yang sering buang air kecil itu karena pada trimester pertama itu fungsi ginjal memberat dan hormon kehamilan juga meningkat. Jadi biasanya produksi urin si ibu meningkat ya teman-teman. Nah, karena aliran darah dan cairan ke ginjal itu menjadi lebih cepat sehingga membuat ibu jadi lebih sering buang air kecil. Nah, jadi yang B sama C enggak ya teman-teman, karena biasanya kalau yang B sama C ini pada trimester ketiga. Nah, karena pada trimester ketiga ada penekanan kandung kemih karena uterus yang membesar. Nah, ini pada trimester ketiga ya, bukan pada trimester pertama. Tadi kan si ibu bilang dia terlambat haid selama 3 bulan. Jadi ini masih pada trimester pertama ya. Ada peningkatan volume minum ibu? Enggak. Jadi kalau si ibu tidak terganggu dengan banyak minum, nggak disarankan untuk mengurangi minum ya. Kemudian peningkatan volume darah yang disaring ginjal. Nah, jadi ini jawabannya teman-teman. Peningkatan volume darah yang disaring ginjal. Nah, tadi udah aku sebutin ya teman-teman, aliran darah dan cairan ke ginjal itu menjadi lebih cepat sehingga membuat ibu hamil jadi lebih sering pipis. Ini terjadi pada trimester pertama karena fungsi ginjal itu memberat dan hormon-hormon kehamilan juga semuanya meningkat ya teman-teman. Oke, kita ke soal yang terakhir, nomor 6. Apakah diagnosa yang dapat Anda tegakkan sesuai kasus di atas? Nah, tadi di kasus dibilang si ibunya terlambat haid 3 bulan. Jadi ini masih 12 minggu kira-kira ya teman-teman. Kemudian si ibu juga bilang ini kehamilan yang pertama nggak pernah keguguran. Nah, oke, kita baca ini dia gravida 1 partus 0 abortus 0 hamil 12 minggu dengan perubahan fisiologis kehamilan. Iya, jawabannya adalah perubahan fisiologis. Karena nggak ada yang patologis di sini ya, teman-teman. Warna kebiruan enggak. Kemudian keputihan enggak, gatal, enggak berbau, enggak ada perubahan warna. Jadi mual muntahnya juga berlebihan, sering buang air kecil, ini normal fisiologis pada ini ya, pada ibu hamil trimester pertama. Pada trimester ketiga juga biasanya karena ada tekanan kandung kemih. Jadi ini fisiologis ya teman-teman. Kalau hiperemesis gravidarum, dia mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil. Jadi di sini nggak ada mual muntah yang berlebihan. Kemudian poliuria, nggak ada disinggung urin yang terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian vaginitis, nggak ada masalah pada vagina ibu, nggak ada yang infeksi. Kemudian yang kanker serviks, ini apalagi? Salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, gravida 1 partus 0 abortus 0 hamil 12 minggu dengan perubahan fisiologis kehamilan. Oke, jawabannya yang A, pasti banyak yang benar ya. Nah, oke teman-teman, segitu dulu untuk kasus yang pertama. Nanti aku bakalan tambah lagi kasusnya karena memang materi perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan ini panjang materinya ya teman-teman. Nanti aku akan coba tambahin kasusnya lagi deh ya teman-teman, supaya semakin paham kita semuanya ya. Ya segitu dulu, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku. Kalau suka silahkan di like, dan kalau merasa bermanfaat silahkan di share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa juga didukung channel aku, tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru nanti teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu. See you on my next video.